Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala tabaraka wa ta'ala bil kitabullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasuluhu faqad faza fawzan 'aziman. Ya ayyuhal mu'minun, para pejuang-pejuang agama yang mulia ini, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah Tuhan sekalian alam atas karunia dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita dari dahulu sampai saat ini, khususnya 3 perkara hadirin sekalian, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat. Apabila salah satu di antara nikmat ini tidak ada di dalam kehidupan manusia, maka inilah manusia yang merugi dan juga. Nikmat Islam, alhamdulillah, kita telah dilahirkan sebagai orang yang beragama Islam dan bukan orang yang kafir. Kenapa? Surga Allah Subhanahu wa taala hanya akan dihuni oleh mereka yang beragama Islam. Umat manusia yang diakui oleh Allah, yang diakui oleh Rasulullah, hanyalah mereka yang beragama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisiku hanyalah agama Islam, itu nikmat Islam. Yang kedua adalah nikmat iman. Hanya dengan iman inilah yang akan menyelamatkan kehidupan manusia, sehingga manusia itu bisa memasuki surga Allah tanpa dicampakkan ke dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyeru, memanggil manusia, orang-orang yang beriman di dalam kitabullah, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil orang yang beriman. Yang ketiga adalah nikmat sehat. Hanya dengan kesehatan inilah manusia dapat berbuat amal kebaikan di muka bumi ini. Apabila penyakit telah bersarang di dalam badan, jangankan untuk berbuat amal kebaikan, jangankan untuk hadir di masjid yang kita cinta ini, bahkan untuk makan saja mereka tidak sanggup, hadirin sekalian. Itu perkara yang harus kita syukuri. Salawat dan salam marilah kita berikan pada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyelamatkan umat, membawa manusia ke jalan yang benar, tentu melalui sunnah-sunnah beliau. Wa qala Rasulullah fil hadis syarif, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana
fil jannah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak salawat dan menjalankan hidup ini sesuai dengan sunnah Rasulullah dan sekalian, agar kita bisa mendapat pertolongan kelak di akhirat. Maka judul khutbah pada Jumat yang mulia ini, hadirin sekalian, kita akan membahas sebuah tema yang akan memasuki bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Masyaallah muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Perputaran waktu demikian cepat, tanpa terasa esok hari kita telah berada di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Maka seluruh umat Islam di muka bumi ini harus merasa gembira dalam hati tatkala akan menyambut bulan suci Ramadan. Jangan ada perasaan tidak gembira. Kenapa hadirin sekalian? Karena ini bulan yang mulia, dan kegembiraan itu terpancar dari aura wajah, dari gestur manusia itu. Karena bulan yang mulia Ramadan kelak akan membawa segudang kesempatan emas, membawa peluang yang akan menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Jangan sia-siakan bulan Ramadan kelak, hadirin sekalian. Mereka yang beramal ibadah, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Mereka yang meminta ampun akan diampuni oleh Allah. Rezeki melimpah. Pintu surga dibuka, pintu neraka tertutup, dan para setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian, sebagai umat yang bertakwa kepada Allah, maka hendaklah kita merasa gembira dalam menyambut bulan Ramadan. Sekali lagi, karena berkah dan rahmat Allah akan tercurah pada bulan Ramadan. Ada sebuah ungkapan yang masyhur di muka bumi ini, hadirin sekalian. Ini bukan hadis, tapi sebuah ungkapan. Man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasaduhu ala niro. Artinya, siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk api neraka. Subhanallah, betapa mulianya ungkapan ini, hadirin sekalian. Marhaban ya Ramadan, selamat datang ya wahai bulan Ramadan. Marhaban ya syahrul siyam, selamat datang bulan puasa. Marhaban ya syahrul maghfirah, selamat datang duhai bulan pengampunan. Marhaban ya syahrul zuhur, selamat datang penghulu bulan. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna dari ungkapan Ramadan ini, hadirin sekalian, bagi seorang muslim adalah kesiapan dirinya dalam menyambut bulan Ramadan. Siap menahan lahir batin, siap menghadapi rintangan di bulan Ramadan, meninggalkan segala perkara yang dihalalkan oleh Allah, kita tinggalkan. Makan, minum, kita tinggalkan. Syahwat bahkan kepada istri kita tinggalkan. Dan segala perkara-perkara yang membatalkan puasa, kita tinggalkan pada bulan Ramadan ini. Apabila manusia itu belum sanggup, maka ungkapan selamat datang lebaran ini hanya keluar dari ujung lidah, hadirin sekalian. Apabila manusia itu tidak sanggup, maka sifat munafik akan bersarang di dalam dada orang itu. Masalah muslimin sidang Jumat bukan Allah Subhanahu wa taala. Apabila amal ibadah seorang hamba di bulan Ramadan ini meningkat, maka itu berarti ia telah berhasil mengungkapkan rasa gembira dalam menyambut bulan Ramadan. Tetapi apabila pada bulan Ramadan amal ibadahnya sama dengan bulan yang lain, bahkan menurun, itu tandanya manusia yang merugi. Itulah golongan orang-orang yang celaka. Hadirin sekalian, Rasulullah bersabda dalam hadis, warahiman furakhulin da'ala alaihi ramadanu summa
tetapi Ramadan berlalu tanpa mengambil manfaat dari bulan tersebut. Ikhwatan iman rahimakumullah. Jadi sekali lagi momen Ramadan ini adalah untuk meningkatkan amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin 11 bulan kemarin kita telah jauh dari Allah. Kita jauh dari kebenaran, kita menjauh dari kitabullah Al-Quranul Karim. Maka kesempatan bulan Ramadan ini kita kembali mendekatkan diri pada Allah, kembali dekat dengan Al-Quranul Karim. Nah hadirin, ada beberapa poin yang harus kita lakukan agar kita sukses dalam menyambut bulan Ramadan ini. Perhatikan hadirin sekalian, ada beberapa agar kita selamat dalam menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Yang pertama adalah lakukan amal ibadah pada bulan Ramadan ini dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ruh dari segala ibadah adalah ikhlas. Dan amal yang kita perbuat akan diterima oleh Allah. Tanamkan ikhlas dari sekarang sampai selesai Ramadan. Yang kedua, kita harus yakin terhadap berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa pahala amal ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Qul a'mal ibni adama illa siyama fa'wali wa na'azibi." Artinya, setiap amalan anak Adam adalah miliknya kecuali puasa. Puasa ini adalah milikku, kata Allah. Aku yang akan membalasnya. Itu yang kedua hadirin sekalian. Yang ketiga, puasa nanti Al-Quran yang kita baca pada bulan Ramadan akan menjadi syafaat kelak di akhirat. Puasa berkata, "Wahai Allah, aku telah melarang mereka dari makan dan minum, dari segala yang membatalkan puasa, maka terimalah syafaatku untuknya." Lalu Al-Quran yang kita baca ini hari ini di bulan Ramadan akan menjadi syafaat. Dia berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah melarang dia dari tidur malam yang panjang, maka terimalah syafaatku untuknya." Maka kedua, puasa dan Al-Quran Al-Karim akan menjadi syafaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadirin sekalian, yang sia-siakan membaca kitabullah pada bulan Ramadan. Yang keempat, amalan dan doa-doa yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu. Misalnya, kita melakukan amal ibadah pada bulan Rajab, itu diganjar oleh Allah 70 kali pahala kelipatannya hadirin sekalian daripada bulan lain. Kita melakukan amal yang sama pada bulan Saban, diganjar oleh Allah 100 kali pahalanya, tetapi pada bulan Ramadan akan dibayar oleh Allah pahala 1000 kali lipat hadirin. Yang sia-siakan bulan Ramadan. Fasabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyil matin, al-malikil hakil mubin, wa asyhadu an la ilaha illallah wa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul mursalin wa imamul muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma qala Rasulullah bil hadis syarif, ittaqillaha asma kunta wa bisayyi'atil hasanat tamuha wa khaliqina sabi khuluqin hasan. Artinya, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Irilah perbuatan yang buruk dengan berbuat baik, insya Allah akan dapat menghapus perbuatan buruk tersebut. Dan bergaulilah manusia dengan adab yang baik dan benar. Hadis ini sangat mantap kita realisasikan pada bulan Ramadan ini hadirin sekalian. Bertakwa kepada Allah di bulan puasa. Meski kita di tempat yang ramai, di pasar, bahkan di kamar kita sendiri, tetap bertakwa. Allah Maha mengawasi. Lalu perbuatan kita yang salah selama ini, bertobat pada bulan Ramadan ini.
Berbuat amal kebaikan pada bulan Ramadan ini hadirin. Insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Dan pergaulilah dengan manusia dengan adab yang baik dan benar. Maka momen untuk ajang silaturahmi berbuat baik pada bulan Ramadan ini hadirin. Menjelangi bulan Ramadan datang, mari kita saling bermaaf-maafan di antara sesama muslim, bahkan di dalam rumah tangga kita. Jangan ada pertengkaran, perselisihan hadirin sekalian. Sambut Ramadan dengan perasaan suci, karena ini adalah bulan yang suci. Demikianlah khutbah singkat ini hadirin sekalian. Semoga dapat menjadi pembelajaran untuk kita bersama agar menjadi modal pada bulan Ramadan kita. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أعن علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الإسلام. اللهم اجعل لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخوان المسلمين مجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانكم وأنزل السكينة على قلوبهم ووعي صفوفهم. اللهم دمر اليهود وإسرائيل وسدد شملهم وفرج جميعهم. اللهم انصر على المجاهدين أعداءنا وأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.